Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami yang berjudul biaya variabel dan absorpsi dan penggunaan perhitungan biaya variabel. Sebelumnya, perkenalkan anggota dari kelompok 4 yaitu saya, Leonita Yulianti Nurnahat, ada Hoiriyah, ada Filipus Tri Mulyagati, Lovina Aini Zakinanti, dan Lucia Elisa Fiona Carvalho. Selanjutnya, mari kita masuk ke materinya. Yang pertama kita membahas perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Biaya variabel. Perhitungan biaya variabel membebankan hanya biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Overhead tetap diperlakukan sebagai beban periode dan tidak disertakan dalam penentuan biaya produk. Menurut perhitungan biaya variabel, overhead tetap dari suatu variabel dipandang habis pada akhir periode itu dan dibebankan secara total terhadap pendapatan periode tersebut. Selanjutnya, biaya absorpsi. Perhitungan biaya absorpsi membebankan semua biaya manufaktur ke produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, biaya variabel, dan overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk. Jadi, menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya periode. Selanjutnya, yang kedua, pembahasan tentang kegunaan biaya variabel dan biaya absorpsi. Yang pertama, biaya variabel. Kegunaannya adalah untuk membebankan seluruh biaya tetap kepada perhitungan laba rugi. Yang kedua, sebagai perencanaan laba. Yang ketiga, untuk pengambilan keputusan reduksi biaya. Yang keempat, memisahkan beban expense menurut perilaku biaya. Dan yang terakhir, memudahkan menyusun laba rugi, segmen tingkat unit, tingkat batch, dan tingkat produksi. Selanjutnya ada biaya absorpsi. Kegunaannya adalah yang pertama untuk menyajikan perhitungan laba rugi untuk pihak luar atau pemegang saham, kreditur, dan lain-lain. Yang kedua, menentukan kinerja divisi pabrik, pemasaran, dan divisi administrasi. Dan yang terakhir, untuk memisahkan beban atau expense menurut fungsi manajemen. Klasifikasi biaya sebagai biaya produk atau periode menurut perhitungan biaya variabel dan absorpsi. Perhitungan biaya absorpsi yang mencakup biaya produk, bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, overhead tetap, biaya periode, beban penjualan, beban administrasi. Perhitungan biaya variabel, biaya produk yang mencakup bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, biaya periode yang mencakup overhead tetap, beban penjualan, beban administrasi. Contoh penilaian persediaan Fairchild Company memiliki data berikut yang berkaitan dengan penilaian persediaannya. Data dapat dilihat di tabel di bawah berikut ini. Perhitungan biaya variabel hanya menginventarisasi biaya manufaktur variabel, sehingga biaya setiap unit produk Fairchild adalah $200. Perhitungan biaya absorpsi mencakup semua biaya manufaktur, sehingga biaya setiap unit produk adalah $225. Berikut adalah perhitungannya. Laporan laba rugi. Perbedaan biaya per unit mempengaruhi nilai yang disajikan di neraca. Karena pada perhitungan biaya variabel, biaya yang muncul di neraca pada persediaan akhir hanya memperhitungkan biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Sedangkan pada perhitungan biaya absorpsi, biaya yang muncul pada persediaan akhir memperhitungkan bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap. Jadi, biaya per unit produk menurut perhitungan biaya absorpsi selalu lebih besar daripada menurut perhitungan biaya variabel. Karena biaya produk per unit merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, maka metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban pada kedua metode. Berikut bisa kalian lihat contoh tabel perhitungan Fairchild Company. Laba perhitungan biaya absorpsi lebih tinggi $50 dibandingkan laba perhitungan biaya variabel. Hal ini karena adanya sebagian dari overhead tetap periode tersebut yang masuk ke dalam persediaan apabila perhitungan
biaya absorpsi digunakan. Penjualan, beban pemasaran, dan beban administrasi selalu sama. Hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Berikut merupakan hubungan antara produksi, penjualan, dan laba. Yang pertama, jika produksi lebih besar dari penjualan, maka laba bersih absorpsi lebih besar dari laba bersih variabel. Yang kedua, jika produksi lebih besar atau lebih kecil, maka laba bersih variabelnya juga lebih kecil ataupun lebih besar. Yang ketiga, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsinya sama dengan laba bersih variabel. Perhitungan data, biaya variabel per unit. Bahan baku langsung $4, tenaga kerja langsung $1,50, overhead variabel dalam kurung estimasi dan aktual $0,50, penjualan dan administrasi variabel $0,25, harga jual per unit $10, beban penjualan dan administrasi tetap $50.000, overhead tetap $150.000. Perhitungan berdasarkan pada data pada tahun 2004, 2005, dan 2006 pada tabel sebagai berikut. Perhitungan laporan laba rugi metode variabel pada tabel sebagai berikut. Perhitungan laporan laba rugi metode absorpsi pada tabel sebagai berikut. Perbedaan laba tersebut adalah analisis arus overhead tetap. Perhitungan biaya variabel selalu mengakui total overhead tetap pada periode sebagai beban. Selanjutnya, perhitungan biaya absorpsi hanya mengakui overhead tetap yang ada pada unit-unit yang terjual. Apabila jumlah produksi berbeda dari yang terjual, produksi berbeda dari yang terjual. Overhead tetap mengalir keluar atau ke dalam persediaan. Apabila jumlah overhead tetap dalam persediaan meningkat, maka laba perhitungan menurut biaya absorpsi lebih besar daripada laba menurut perhitungan biaya variabel dengan menghitung kenaikan bersih. Perubahan dalam overhead tetap dalam persediaan adalah tepat sama dengan selisih di antara kedua laba. Selisih laba bersih perhitungan laporan laba rugi. Selisih antara laba bersih menurut perhitungan biaya absorpsi dan perhitungan biaya variabel adalah sebagai berikut. Perhitungan biaya absorpsi, laba sama dengan tarif overhead tetap dikali unit yang diproduksi dikurangi unit yang terjual. Perhitungannya bisa dilihat pada tabel berikut. Sekian materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi kami dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.